warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Akuntansi Perpajakan, mata kuliah Ketentuan Umum Perpajakan kelompok 1. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Ketentuan Umum Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Dian Anggraini, SA, MACC. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Bunga Tatia Lestari dengan NIM 434, Nasya Eka Safitriana dengan NIM 444, Fikar Naswan Gifari dengan NIM 451, dan Faiza Alisa Rahman dengan NIM 454. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Masuk ke materi pertama yaitu NPWP dan PKP. Indonesia menganut sistem self-assessment dalam perpajakan, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Salah satu kewajibannya adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melaporkan usaha untuk lingkungan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya yaitu pengertian NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak perpajakannya. Berikutnya, kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hukum pajak pada dasarnya harus berlandaskan asas keadilan, equality and equity, yaitu perlakuan yang sama tanpa diskriminasi terhadap seluruh wajib pajak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU KUP yang menyatakan bahwa setiap orang yang memahami persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP. Dengan aturan ini, semua wajib pajak diperlakukan sama tanpa pengecualian dalam kewajiban pendaftaran NPWP. Selanjutnya ada fungsi NPWP. Menurut Hector SDN Leon, terdapat 3 prinsip dari suatu sistem perpajakan. Yang pertama ada kecakupan pajak, yang kedua kesamaan atau teori keadilan, yang ketiga ada kelayakan administrasi. Selanjutnya ada subjek NPWP. Wajib pajak orang pribadi adalah individu atau perseorangan yang memiliki penghasilan dan memenuhi kriteria sebagai subjek pajak. Contohnya seperti karyawan, pengusaha, pekerja lepas, atau profesi lainnya. Wajib pajak orang pribadi juga mencakup warisan yang belum terbagi sebagai satu satuan. Yang kedua ada wajib pajak badan, adalah perusahaan bisnis atau badan hukum yang didirikan untuk melakukan usaha. Contohnya seperti perseorangan terbatas atau PT, CV, BUMN, koperasi, yayasan, dan organisasi sejenisnya. Selanjutnya ada laporan NPWP. Wajib pajak orang pribadi umumnya diwajibkan untuk melaporkan dan membayar PPh secara pribadi. Pajak atas gaji biasanya dipotong oleh perusahaan dan sisanya dilunasi oleh wajib pajak pribadi sendiri. Laporan tahunan disampaikan menggunakan formulir SPT tahunan 1770, 1770S, atau 1770SS dengan tenggat waktu 31 Maret setiap tahun. Selanjutnya, yang kedua ada wajib pajak badan memiliki tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri atau sistem self-assessment. Laporan tahunan disampaikan menggunakan SPT tahunan PPh badan dengan batas waktu 30 April setiap tahun. Wajib pajak badan juga memiliki kewajiban untuk memotong dan memungut berbagai jenis pajak. Menurut PPh pasal 21 atas gaji karyawan, PPh pasal 23 dan PPN. Selanjutnya, undang-undang yang mendasari NPWP. Yang pertama ada wajib pajak pribadi. Itu ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU HPP nomor 1 tahun 2021. Lalu ada pasal 3 ayat 1 UU KUP. Setiap orang yang punya penghasilan wajib melaporkan pajaknya. Lalu ada pasal 21 PPh, perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja bertugas memotong sebagian gaji untuk dibayarkan sebagai pajak. Anda tetap harus melaporkan pajak, sisa pajak perlu dilunasi. Lalu ada pasal 3 ayat 3 huruf B UKUP, tenggat akhir untuk melaporkan pajak adalah 3 bulan setelah masa akhir pajak. Lalu ada per 26 PJ 2014, aturan ini menjelaskan bahwa saat lapor pajak, Anda harus menggunakan format SPT 170, 170 sederhana, dan 170 sangat sederhana. Lalu ada wajib
pajak badan, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 3 UU KUP. Yang pertama adalah pasal 12 ayat 1 KUP, ada yaitu perusahaan bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Lalu ada pasal 3 ayat 3 huruf A UU KUP, tenggat terakhir untuk melaporkan pajak tahunan perusahaan atau badan adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Lalu ada kewajiban untuk memotong pajak orang lain. Ada pasal 21 UU PPH, perusahaan wajib memotong pajak penghasilan karyawan mereka, pajak atas gaji. Lalu ada pasal 23 UU PPH, perusahaan juga wajib memotong pajak penghasilan dari jasa yang mereka bayar ke pihak lain. Contohnya saat membayar jasa konsultan. Lalu ada pengertian pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak. Lalu ada kewajiban melaporkan usaha sebagai pengusaha kena pajak. Setiap wajib pajak yang berstatus sebagai pengusaha dan dikenai PPN atau PPNBM wajib melaporkan usahanya ke DJP sesuai domisili atau tempat usaha. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU KUP. UU KUP yang mewajibkan pengusaha kena pajak, yang mewajibkan pengusaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu ada fungsi norma pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama adalah melakukan pemungutan pajak, melaporkan PPN dan PPNBM yang belum dibayarkan, dan menyetorkan PPN dan PPNBM yang terhutang. Undang-undang yang mendasari PKP yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua itu undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan paling baru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajakan UU HPP. Selanjutnya ada tempat pendaftaran atau tempat pelaporan usaha. Yang pertama itu pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua itu tempat pendaftaran atau tempat pelaporan usaha selain pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pendaftaran dan pelaporan usaha, jadwal waktu kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan paling lama 1 bulan. Yang kedua itu wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lambat akhir bulan. Berikutnya, jadwal waktu kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang pertama itu melaporkan sebelum penyerahan BKP dan KP wajib pajak. Selanjutnya ada penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Yang pertama itu penghapusan NPWP dilakukan apabila wajib pajak tidak memenuhi syarat subjektif atau objektif. Yang kedua itu wajib pajak orang pribadi meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan. Yang ketiga itu wanita kawin tanpa perjanjian pisah dan penghasilan. Yang keempat itu warisan sudah dibagi. Yang kelima itu wajib pajak sudah dibubarkan resmi. Yang kelima itu bentuk usaha tetap berhenti atau kehilangan status. Yang kelima itu wajib pajak lainnya tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Penghapusan dilakukan setelah utang pajak dilunasi atau kadaluarsa, kecuali tidak dapat ditagih lagi karena alasan tertentu, misalnya wajib pajak meninggal tanpa warisan atau tidak punya harta. Kedua, pencabutan PKP dilakukan apabila PKP pindah alamat ke wilayah KPK lain, PKP bubar, dan tidak lagi memenuhi syarat PKP, misalnya omset di bawah batas PKP. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi NPWP dan PKP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.